Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita masih sama-sama diberikan oleh Allah nikmat bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya pada kita fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dahulu Nabi Allah Musa suatu hari pernah kedatangan seseorang miskin. Orang miskin ini meminta kepada Nabi Musa agar dijadikan sebagai orang yang kaya. Nabi Musa tersenyum kepada dia. Nabi Musa katakan, "Ya fulan, in kunta aradta an takuna ghaniyan, kalau engkau pengen jadi orang yang kaya, fashkurullah, maka banyaklah bersyukur kepada Allah." Tapi ini orang miskin enggak terima dengan omongan Nabi Musa. Kata orang miskin ini, "Ya Musa, bagaimana saya bisa bersyukur sedangkan hidup saya susah, makan susah dan sebagainya." Lantas datang orang kaya. Dia pun minta doa kepada Nabi Musa, "Ya Musa, tolong doakan saya agar saya jadi orang miskin." Nabi Musa tersenyum. Kenapa yang tadi minta kaya, sekarang minta miskin? Emang kenapa ente minta miskin? Iya ya Musa, saya capek banget ngurusin harta. Ya, capek ngurusin apa? Harta, puyeng ngurusin harta. Apa kata Nabi Musa? Kalau ente pengen jadi orang miskin, silahkan tidak bersyukur kepada Allah. Itu orang kaya bilang, "Ya Musa, bagaimana saya mau jadi orang yang gak bersyukur sedangkan Allah kasih saya 2 bola mata, Allah kasih saya kesehatan, Allah kasih saya harta, bagaimana saya gak menjadi orang bersyukur?" Setelah beberapa waktu, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Ya, jadi intinya kita kalau mau kaya jadi orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah, walaupun di kantong rokok man sebatang, alhamdulillah. Walaupun kagak punya rokok, alhamdulillah, yang penting masih punya temen. Karena ntar bisa apa? Nah, rojali, rokok jarang beli. Ya, ini singkatan aja ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini part terakhir tentang masalah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alna barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa yustahabbu ba'da intiha'il adhan. Ini saya kutip dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Disunnahkan setelah selesai azan ayyafsila bainal adhan wal iqamah, menjeda antara azan dan iqamat biqadri ma yahdurul musallun, seukuran ya waktu untuk jamaah hadir sholat. Nah ini jadi kalau ada yang nanya sebenarnya antara azan dan iqamat itu berapa menit, kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili nggak ada batasan mutlaknya ya. Yang jelas kalau bisa ya ada batasan seukuran orang sholat ya. Jadi kalau orang udah mulai datang baru qomat gitu. Adapun wafil maghrib, nah nih, adapun di waktu maghrib kata beliau biqadri qiraati thalathi ayatin qisar ya, seukuran membaca 3 ayat pendek ya. Jadi kalau ba'dal maghrib itu waktunya adalah paling minimal ya, paling minimal itu dikasih jeda adalah membaca 3 ayat yang pendek. Apa itu? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, baru qomat gitu. Atau surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi yang afdol ya,
kalau bisa habis azan jangan langsung qomat gitu. Walaupun kategorinya kita misalnya isya nih, habis azan jangan langsung qomat, jedah pakai 3 ayat tadi. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah. Doa itu doa. Nah, habis doa jedah sejenak seukuran 3 ayat baru qomat gitu. Ya. Itu yang afdol ya. Ada juga yang nanya, Ustadz kok kalau kita habis maghrib kok langsung azan gitu, habis qomat apa? Habis azan kok langsung qomat ya. Nah itu ya nggak menjadi masalah, ya. Nggak jadi masalah. Ya. Karena apa? Karena seukuran azan sama qomat udah ada jedah gitu. Paham ya? Jadi ukuran jedahnya itu adalah membaca 3 surat. Apa dalilnya? Nah sekarang apa dalilnya? Wa dalilul hadzal istihbab. Dalil kesunahan jedah ini adalah qauluhu alaihissalam, adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi pernah bilang sama Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan." Wahai Bilal, jadikanlah antara adzanmu dengan iqamatmu ada jedah nafas. Ya. Yafragul akil min ta'amih fi muhlin, yang mana kalau orang makan itu sempat dia itu jedah sejenak dari makannya, dan orang yang menunaikan hajatnya pun sempat ngejedah dengan sejenak dari buang hajatnya itu ya. Nah, jadi ini adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya saya pernah lihat di YouTube ya, ada seorang ustadz mencemooh kitab-kitab karya ulama kita. Kitab-kitab kayak Safinatun Najah, Matan Ghoyah wa Takrib, ya kitab-kitab matan yang tipis-tipis. Kata mereka fikih Syafi'i katanya nggak ada dalilnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita pengen merujuk kepada fikih dalil, silahkan buka kitab Imam Ash-Shirazi. Siapa? Imam Ash-Shirazi, kitabnya namanya Muhadzab. Kitabnya namanya Al-Muhadzab, tebal segini. Nah itu kata Al-Habib Abdurrahman As-Segaf ya, yang beliau sekarang lagi mukim di Mesir ya, beliau katakan kitab Muhadzab tersebut adalah fikih dalil ya. Jadi kalau kita mau belajar fikih dalil, jangan belajar matan Safinah, matan Takrib, tapi belajar fikih Muhadzab ya. Nah di situ disyarahkan oleh Imam An-Nawawi, yang tebalnya segini disyarahin jadi segini. Itu yang nyarahin beberapa ulama, di antaranya yang paling banyak adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian jumlah muazin, ada yang nanya ya tentang jumlah muazin. Kalau di masjid di sini berapa ya muazinnya? Berapa Ustaz muazin di sini? Ada 4, ada. Dikatakan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, yustahabbu indal jumhur, disunnahkan oleh para ulama, jumhur ulama, ghairul Hanafiyah, selain ulama Hanafi, ayyakuna lil jama'ati muadzinan, hendaknya satu jamaah itu ada 2 muazinnya ya. Jadi satu jamaah ada apa? Ada 2 muadzinnya, la aktsara, tidak lebih ya. Kenapa? Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu muadzinani, karena Nabi sepanjang hidupnya punya 2 muazin. Siapa itu? Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum tuh ya. Jadi kalau di masjid paling sekurang-kurangnya muazin 2 begitu. Ini buat para pengurus masjid nih ya. Di zaman Nabi punya muazin 2. Nah, kita kalau bisa punya masjid muazinnya paling minimal berapa? 2. Kenapa? Yang atuh sakit digantiin sama yang atuh lagi gitu. Nah, ini Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum tugasnya beda. Kalau ya sholat subuh Bilal azan duluan, Abdullah bin Ummi Maktum azannya belakangan tuh subuh, karena 2 kali azan. Wa yajuzul iktisar ala muadzin wahid lil masjid, dan boleh saja hukumnya, enggak sunnah ya, boleh satu masjid hanya 1 muadzin, boleh aja. Tapi yang afdol adalah ayyakuna muadzinan li hadzal hadis. Tuh, hendaknya ada 2 muazin berdasarkan hadis yang tadi itu. Nah, fa in ihtaja ila ziyadah, kalau pengen nambah
ya, jazah ila arba'ah, boleh sampai 4. Nah, ya, kalau mau nambah nih boleh sampai 4. Li'anna kana li Utsman radhiyallahu anhu arba'ah muadzinin. Karena di zaman Sayyidina Utsman punya 4 muazzin tuh ya. Jadi memang di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nggak banyak perubahan. Nah yang banyak itu di zaman Sayyidina Utsman, azan jadi 2 kali. Barusan saya nonton tuh nggak sengaja lagi di mobil, lihat Facebook ada orang ustadz ya pengajian sebelah komen apa katanya ya, katanya azan Jumat itu cuman sekali ya, azan Jumat cuman sekali ya. Lepas nih ya. Mana nih pawang ini doain jadi anak yang soleh, amin ya. Ini anak ketiga dari istri yang pertama, alhamdulillah ya, dan pertama dan yang terakhir insyaallah. Pak Haji ketawa aja Pak Haji. Ya. Jadi dibilang begini, azan Jumat itu cuma sekali. Kalau seandainya ada yang azan 2 kali maka itu bid'ah katanya. Allah, luar biasa. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dibilang bid'ah. Ya. Ini berarti nggak mengerti apa itu fikih. Karena begini, yang namanya bid'ah menurut salah seorang ulama, ya, kalau nggak salah kutip Syekh Profesor Dr. Nuruddin Aitar, ya, beliau mengatakan bahwa yang namanya bid'ah itu 2 syaratnya. Yang pertama nggak ada di zaman Nabi. Yang kedua bertentangan dengan nas syariat. Ya. Saya mau tanya, azan 2 kali bertentangan dengan nas syariat nggak? Enggak. Kenapa? Sayyidina Utsman azannya 2 kali dan Sayyidina Utsman itu dijamin masuk surga. Yang kedua kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin tuh. Jadi kalau kita mengikuti Sayyidina Abu Bakar Siddiq azan sekali, sah nggak? Sah, nggak salah. Rasul sekali azannya. Tapi jangan menyalahkan yang azannya 2 kali. Itu azannya Sayyidina Utsman. Ya. Maka pantas sampai 4. Kenapa? Karena kebutuhannya lebih. Umat Islam makin banyak. Ya. Kalau zaman sekarang kan alhamdulillah 1 cukup karena speakernya kemana? Mana itu? Maka dikatakan di sini, bagaimana kalau seandainya azan bareng? Nah, belum pernah kan di sini? Pernah nggak ada azan bareng? Belum pernah lihat kan? Ada di sini. Wa yasihu fi halatin ya ta'addadal muadzinin. Ya. Dibolehkan dalam satu keadaan azan orang yang azan itu berbilang. Imma ayyu'adzina kullu wahid fi manarah. Baik itu azannya masing-masing di menara, misalnya 4. Ada 4 menara. Azannya masing-masing, boleh. Au nahiyah atau 4 penjuru. 1, 2, 3, 4 bareng-bareng boleh. Au yu'adzinu duf'atan wahidatan atau azan sekaligus bareng-bareng fi maudhi'in wahid di satu tempat hukumnya boleh tuh. Ya. Jadi walaupun kita nggak biasa ya, ini sebagai ilmu aja. Ya. Kan kalau kata Habib Ali Al-Jufri, man qalla ilmuhu katsura inkaruhu. Orang yang sedikit ilmunya banyak menyalahkan. Nah kita belajar nih biar gak gampang nyalain orang. Jadi kalau besok mungkin ada satu masa Ar-Riyad itu muazinnya 4, jangan kaget ya. Sekaligus 4 gitu. Ini fulan azan bareng-bareng gitu. Jangan kaget. Boleh, cuman kagak biasa aja gitu ya. Kalau kata guru saya, ada salah seorang ustadz temennya belajar di Madinah MPS 2. Ustadznya sekarang viral, terkenal, banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Cuman kadang-kadang kalau ngomong suka nabrak sono nabrak sini. Aneh nggak sebut namanya dah ya, antum udah tahu ya, gitu aja. Ini temen-temennya adalah dosen saya di kuliah. Kata dosen saya gini, itu si fulan kesalahannya dia habis dari Madinah langsung pulang. Coba dia habis dari Madinah kayak saya ke Maroko, kayak teman-teman ada yang ke Mesir, ke Aljazair, kemana ke Pakistan.
itu dia akan melihat bahwasanya yang namanya ilmu luas. Kita di Indonesia yang namanya tahlilan, rapi tahlil paling kacang goreng, tahu, bakwan, lontong ya. Paling gede banget nasi uduk. Itu kan katanya bid'ah. Di Maroko kata dosen saya itu bisa 3 kali makan. Digelar 3 karpet. Karpet yang pertama digelarin ayam. Rapi gadoin ayam, diangkat taruhin kambing. Habib tahu dah nih, makan kambing tapi onta, masya Allah. Orang Arab kuat makannya. Kalau kita ayam sepotong, itu juga ceker. Orang Arab kita beli ayam nih bang, atuh bang, dikasih sepotong, setengah. Tuh. Jadi lebih bid'ah mana? Orang Maroko apa orang kita? Orang sono, bid'ahnya ngeluarin duit itu banyak banget itu. Dan itu nggak ada ulama mengingkari. Kenapa? Karena ngasih makan tuh nggak ada hukumnya, nggak ada batasannya. Ya. Ada orang meninggal terus dikasih makan, ya boleh-boleh aja. Ya nggak boleh ngasih makan duit korupsi, itu nggak boleh itu. Ya. Habis makan, habis tahlil ngasih makan duit orang yang sedang berduka, itu nggak bagus itu. Ya walaupun boleh, cuman nggak bagus. Orang lagi susah disusahin. Tapi kalau tetangga bantu membantu, bahu membahu, saling ngasih makanan, boleh-boleh aja. Gitu. Dan saya yakin juga kalau kita bikin Thailand ada makanan nggak maksain nih, nggak, masyarakat juga nggak gimana. Ya. Itu jadi kembali lagi, memang kita butuh jalan pergi keluar. Kita lihat bagaimana ya atmosfer atau syariat yang ada di tempat orang lain. Ya sampai Imam Syafi'i nyuruh kan, safir tajid iwadon amman tufarikuhu, pergilah engkau akan mendapatkan apa yang kau tinggalkan. Artinya apa? Kalau kita pergi, kita bisa lihat tuh bagaimana di luar sana nggak sama dengan kita. Saya dari Pulau Kalibata ke sini, sampai ke sini dapat ilmu. Apa ilmu yang saya dapat? Dari Habib Ali. Ya. Amalia Habib Ali Kuitang itu kalau Idul Adha, sholat Id lah ya, itu nggak sama dengan tempat-tempat lain. Agak ditakhir, gitu. Dan memang seperti itu sunnahnya. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW, sholat itu ditakhir. 1, nunggu jamaah. 2, memberikan kesempatan orang buat bayar zakat fitrah di waktu yang paling afdol. Karena waktu yang paling afdol bayar zakat adalah setelah sholat subuh. Itu ilmu udah langsung praktek. Sedangkan di tempat kita enggak. Tempat kita jam 6:30 udah mulai sholat. Ya, kenapa? Mau keliling, takut kesiangan nyari duitnya gitu. Nah, inilah tradisi adat kebiasaan yang mesti kita lihat di luar. Sampai Imam Asy-Syafi'i ya suatu hari di dalam rihlah beliau nyari ilmu, beliau belajar ilmu yang namanya ilmu firasah. Ya, ilmu firasah ini ilmu tentang cara membaca wajah. Jadi dalam Islam tuh luas. Jangankan baca Quran, baca kitab, baca muka aja ada ilmunya. Ya. Sampailah Imam Syafi'i suatu hari ketemulah seseorang yang dalam ilmu firasahnya ini, orang ini terkenal orang yang pelit, medit, orang jelek lah pokoknya, nggak bagus. Tapi Imam Syafi'i lihat kok beda ame akhlaknya. Ini orang begitu supelnya, begitu opennya. Imam Syafi'i dipersilakan nginep di tempatnya. Imam, ayo nginep di tempat aneh. Disediain makan, disediain minum, disediain air anget, dipersilahkan untuk tinggal di situ. Imam Syafi'i ngerasa, ya Allah, saya sudah suuzon dengan dia gara-gara ilmu ini. Saya pengen bakar kitab ini karena nggak sesuai dengan prakteknya. Imam Syafi'i ketika pengen bakar mikir-mikir lagi, jangan dah besok aja bakarnya gitu. Subhanallah, ketika esok hari Imam Syafi'i pengen pulang dari tempat itu, ya, ketika pengen jalan dipanggil sama yang punya kosan itu, yang punya tempat. Imam, mau kemana? Aneh mau izin, aneh mau jalan lagi. Emang di rumah nenek ente? Tak dulu, bayar dulu yang semalam aneh dah kasih buat ente. Masya Allah, ternyata bener Imam Syafi'i ini orang bukan orang yang baik tuh. Ilmu tuh Masya Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita punya ilmu ini enak, tinggal lihat muka orang, oh ini orang baik, tuh masuk. Makanya salah seorang sahabat sebelum masuk Islam dia pernah berkata begini, ketika Rasulullah datang, aneh lihat itu Rasulullah mukanya bukan muka orang yang suka bohong. Bukan muka orang yang suka berdusta, kayak itu. Berarti ada ciri-cirinya kan.
Ada orang yang mukanya tukang bohong, ada orang yang mukanya orang jujur. Itu. Nah, jadi ini buat para ibu-ibu pasti belajarin ya, ajarin sama anak perempuan yang mana laki-laki bener, mana yang buaya gitu ya. Karena ini kelihatan tukang bohong nih, bini di mana-mana nih kayaknya nih. Nah, itu ada ciri-cirinya itu, ya. Ciri-cirinya. Ya. Nah, kemudian wa yustahabu an la yaquma al-insan qabla faragil muadzin min adzanih. Disunnahkan seorang manusia yaitu jamaah tidak berdiri sebelum selesai azan dari azannya. Bal yasbir qalilan, akan tetapi sabar sejenak ila an yafrugha au yuqaribal farag tuh. Tapi sabar sampai setelah azan selesai atau mendekati selesai, li'anna fit taharruk, nah dia. Karena bergerak ketika mendengarkan azan tasbihan bisyaiton, menyerupai setan. Ya. Kita kalau azan itu jangan ngapa-ngapain, diem aja. Allahu akbar, jangan gelisah, jalan sono, jalan sini. Kata mu'alif, ya, setan itu kalau dibacain azan gelisah, bahkan kabur terkentut-kentut gitu. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustadz, saya kemarin naik gunung. Pas naik gunung ketemu rombongan Habib Ustadz, barang 12 orang. Terus pas pengen naik ke atas pendakian, pas pengen daki, azan dulu Ustadz. Dia nanya, itu azan apa ya katanya. Saya jawab, yang namanya jin, dalam kitab jin yang pernah saya baca, itu jin tempat tinggalnya dua. Bisa ditulis, yang pertama tanah tinggi dan tanah rendah. Ya. Tempat jin tuh, tanah sedang enggak, bukan tempat tinggal dia. Tanah tinggi sama tanah rendah. Jadi kalau kita ketemu lembah, nah itu tempat tinggal jin, ya. Rawa tempat tinggal jin. Makanya ada istilah tempat jin buang apa? Buang anak itu. Ada lagi yang namanya tempat tanah tinggi, itu gunung-gunung itu. Makanya kalau kita naik gunung nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh macam-macam. Kenapa? Banyak jin. Nah, ada yang mengatakan dalam kitab itu kebanyakan penghuni daripada dataran tinggi atau tempat tinggi atau gunung adalah jin-jin Islam kebanyakannya. Dan kebanyakan yang menghuni tempat-tempat rendah adalah jin-jin kafir. Tuh. Makanya kalau kita naik ke gunung, ke hutan, itu jin Islam kebanyakan. Coba dah lihat bagaimana larangan-larangannya kan, jangan zina, jangan macem-macem. Emang karena jin Islam mulu di sana. Gitu. Bahkan ada salah seorang sunan, itu dikuburinnya di mana? Di gunung itu, nanjat dulu. Bahkan tempat petilasan ya, Syarif Hidayatullah itu adanya di Pandeglang gitu, namanya Gunung Karang, yang dikenal dengan istilah Sumur 7. Itu kurang lebih hampir 2000 ya meter dari atas permukaan laut itu. Naik ke atas tinggi. Kenapa di atas? Karena banyak jin muslim di sana. Jadi kalau aulia dulu dekat banget sama gunung itu. Itulah karena tadi ada sirnya, ya. Gunung-gunung itu tempat-tempat orang soleh itu. Sekarang dikerusakin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Makanya jin-jinnya pada marah itu. Nah, jadi kalau ada kita naik ke gunung, ada gangguan jin, itu insya Allah itu jin-jin muslim. Maka tinggal kita jaga ibadah, baca zikir, baca ratib, insya Allah aman. Tuh, ya. Nah tadi kalau orang ngebaca azan, nah itu setan kabur. Tuh. Ya maka karena jin itu paling nggak senang sama zikir, paling nggak senang jin sama zikir. Makanya kalau ada orang habis sholat Allahumma lantas jalan, nah itu ada jinnya itu. Ya, assalamualaikum warahmatullah, gelisah pengen pulang, nengok ke belakang gitu. Nah itu tuh ada jinnya itu biasanya itu. Kenapa? Karena nggak senang dengan yang namanya zikir. Nggak percaya cobain. Saya dikasih amalan sama guru saya. Kalau kita mau tahu badan kita ada jinnya apa enggak, silakan baca surat kulhu 100 kali. Kalau baca kulhu 100 kali tidur, nah ada jinnya. Yang kedua, kalau nggak tidur, baca Al-Falaq 100 kali. Yang ketiga, baca An-Nas. Ya, kalau ada jinnya pasti ngantuk. Tuh ya. Maka kemarin saya katakan ciri orang munafik itu, diantaranya orang munafik adalah ketika sholat nguap. Itu orang munafik, ada kemunafikan di dirinya. Ini bukan munafik yang zamannya, bukan. Kemunafikan kecil namanya. Munafik ya, kecil. Munafik amali kalau kata Ibnu Katsir, munafik kecil.
cirinya pas sholat itu ngantukan. Ya. Banyak gak orang begitu? Di luar sholat seger, pas sholat Allahu Akbar nguap. Itu ada kemunafikan di dalam dirinya. Ya. Sama kayak orang ngaji, nggak ngaji seger, pas ngaji ngantuk, pas dapat nasi padang kenceng banget itu. Saya punya majelis Pak, majelis saya dengan guru itu jam 1 sampai jam 4 subuh. Antum bayangin yang ngaji orang-orang tua sama campur yang muda-muda dikit, itu pas ngaji pules semua. Subhanallah. Ada yang kemarin macam-macam tuh suara tuh, udah duet adu-adu paduan suara ngorok itu. Tapi yang unik pas selesai ngaji, wallahu a'lam bissawab, habis ngomong itu langsung seger. Makanya kalau ada jamaah ngantuk, saya pengen bangunin aja wallahu a'lam, langsung seger gitu. Dan pas makan apa? Seger-seger banget, masya Allah tuh. Kenapa kalau orang ngaji emang ada setan yang gelantungin mata kita? Ya. Makanya disunahkan kalau kita sebelum ngaji wudu, biar ngape? Biar setan kagak gelantungin. Ada orang udah wudu ngaji masih ngantuk, nah itu habis begadang semalam. Naam. Nah jadi orang yang bergerak-gerak ketika azan itu ya dikatakan tasbihan bisyaiton, agak mirip sama setan. Ya, agak mirip. Sama orang habis sholat Allahumma lantas jalan, itu agak mirip ame setan. Mirip doang, bukan setan, mirip. Ya. Sama orang suka gangguin orang sholat, agak mirip dengan setan. Siapa itu yang mau ke masjid manggil-manggil kita? Mau kemana sih lo? Mau ke masjid? Sholat mulu. Ah itu setan itu. Orang yang bilang sholat mulu kalau kata guru saya murtad. Ya. Gua sholat udah nggak wajib, murtad. Sholat mulu loh kayak orang bener, murtad. Kenapa? Karena meremehkan sholat. Dia murtad bil qauli, dengan ucapannya. Tuh. Suruh syahadat lagi ente. Tuh. Kalau dia nggak syahadat lagi, dihitung murtad. Semua amalan sepanjang dia kecil sampai dewasa hapus habis berguguran. Nauzubillah min dzalik. Allah orang dulu ketemu kiai lewat menuju masjid malu ngumpet, betul. Orang sekarang ditegur, Ustaz. Tat, mana tat? Masjid nitip, mang absen. Ya Allah, anak muda zaman sekarang. Lanjut. Wa qala asy-Syafi'iyah, berkata ulama-ulama Syafi'i. Nah, ini jadi beda ya. Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah berarti ulama-ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i. Karena ada pendapat Imam Syafi'i tapi nggak sama dengan pendapat ulamanya. Contoh, kita kalau beli gorengan, boleh nggak bayar doang nggak pakai ijab kabul? Hah? Beli gorengan nih, beli bakwan gitu, ngasih duit, bungkus, jalan. Sebenarnya nggak boleh. Itu namanya bai'ul mu'atoh, jual beli tanpa akad. Itu nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ketat. Orang kalau beli harus ijab kabul. Berapa gorengan? 5.000 nih. Aneh beli. Ya. Makasih. Itu namanya ada ngobrol. Nah ini kagak. Beli gorengan main masukin aja, masukin kasih duit tinggal. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i nggak sah. Tapi menurut Imam Nawawi yang mana bermadhab Syafi'i dianggap sah gitu ya. Jadi praktek-praktek jual beli yang kita pakai sekarang itu banyak mengadopsi kepada Imam Nawawi gitu. Itu dasarnya dulu yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan pedagang gitu. Beliau kalau lagi dagang baca Quran, ibadah, baca Quran. Ada orang beli nanya berapa, kepotong baca Qurannya. Lagi baca lagi, nanya lagi, kepotong baca Qurannya. Kan kepotong mulu. Akhirnya beliau taruhin harga. Ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian gitu. Nah, berapa? Nah, harganya di situ gitu. Nah, harganya di situ. Nah, beliaulah yang pertama kali mempraktekkan sistem barcode itu gitu. Nah, makanya menurut Imam Abu Hanifah jual beli nggak pakai akad sah asal sang pembeli tahu harganya gitu. Nah kalau Imam Syafi'i enggak sah. Harus akad jual, harus ada ijab
qabul begitu. Nah kata ulama Syafi'iyah dikatakan yustahabu an takuna al-iqamah fi ghairi maudhi'il adzan. Disunnahkan tempat qomat itu beda dengan tempat azan. Nah ini dia. Jadi kalau mau azan di dalam, kalau bisa qomat jangan di dalam juga. Sunnahnya qomat di luar sini. Ya. Kalau azan di sini, jangan di sini juga. Sunnahnya di sono gitu. Yang jelas tempat qomat beda sama tempat azan gitu. Ya. Tapi ada tapinya. Disunnahkan yang qomat yang azan itu ya. Disunnahkan yang qomat yang azan. Makanya kalau misalnya qomat jangan siapa aja, kalau bisa siapa yang azan tadi, nah dia yang qomat gitu. Termasuk khotib sama, yang khotib yang imam. Jangan yang khotib siapa imam siapa, nggak sunnah. Sunnahnya khotib ya imam gitu. Nah jadi begitu ya. Jadi disunnahkan kalau qomat tempatnya beda dengan tempat azan. Wa bisautin akhfadu minal adzan, dengan suara yang lebih rendah dari suara azan. Jadi kalau azan tinggi pakai volumenya tinggi, kalau qomat di bawahnya. Ya. Kemudian la yakumul musallun, jangan diri orang yang sholat. Lis sholat, untuk melaksanakan sholat, indal iqamah, ketika qomat. Jadi kalau qomat jangan langsung diri. Allahu Akbar langsung diri. Nah itu nggak sunnah. Gimana ya sunnahnya? Hatta yakumal imam, sampai imam dulu yang diri gitu. Jadi adabnya kita kalau pengen sholat pengen diri, imam udah diri belum? Imam belum diri, jangan diri dulu gitu. Hah? Iya, imamnya nggak diri-diri, asam urat naik, gitu. Gue udah nungguin lama-lama dia asam urat, pantas nggak diri-diri, gitu. Ya. Ya yakbal, atau imamnya datang. Nah ini zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, idza uqimatis shalah, kalau salat sudah ditegakkan, sudah qomat maksudnya, fala takumu, jangan diri dulu, hatta tarauni, sampai kalian lihat saya. Tuh. Jadi sahabat diturun nunggu dulu. Nabi belum datang nih dari tempat, dari rumahnya, kan rumahnya belah sana tuh ya. Belum datang, jangan dulu diri sampai Nabi datang. Ketika Nabi sudah datang baru diri, gitu anjurannya. Ya, sama kayak kita ya, kalau kita kedatangan guru ya diri gitu. Ya. Atau enggak kalau kita makan jangan duluin siapa? Guru gitu. Adabnya begitu. Ya. Jadi kalau kita dapat maulid, kiai belum pada makan nih, jangan langsung main tenggak aja tuh nasi kebuli. Tungguin dulu gurunya udah makan belum nih gitu. Ya. Maklum namanya jamaah ya. Belum makan dari siang kali jangan-jangan ya. Wa qala Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i mengatakan, yustahabu an yakumal musalli ba'da intihal iqamah, disunnahkan diri orang yang sholat itu setelah qomat berakhir ya. Idza kana al imam ma'al musallin fil masjid, kalau seandainya imam itu bareng orang yang sholat di masjid tuh ya. Wa kana yaqdir ala qiyam bi sur'ah, dan dia mampu untuk berdiri dengan segera, bihaitsu yudriku fadhila takbiratul ihram. Jadi juga kalau kita pengen bagus ya, kalau bisa la ilaha illallah langsung diri, agar bisa dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam tuh. Wala yusannu fil iqamah, tidak sunnah ketika qomat kaunuha fi makanin murtafi, si iqamat ini berada di tempat yang tinggi, enggak sunnah. Kalau azan sunnah di atas, di menara, di atas. Kalau qomat enggak. Wala wat'ul usbu' fil udhun, dan juga enggak sunnah meletakkan tangan atau jari di telinga. Nah, enggak sunnah. Kalau azan sunnah, ya. Kata ulama gini, kalau apa sih hikmah kenapa ditutup? Ya, agar suara lebih kencang katanya gitu. Nah, kalau qomat enggak perlu. Wala tarji'i fiha wala tartil, dan tidak perlu tarji dan juga tidak perlu tartil kalau qomat, ya. Jadi kalau kita qomat ya seadanya juga boleh. Tapi kalau azan itu benar-benar harus tartil. Nah itulah muqaddimah ya daripada ya kitab yang saya ambil dari kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Nah kita sekarang masuk kepada hadis kita yang terakhir tentang masalah wudunya orang yang azan.
Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzin illal mutawaddiun. Tidak boleh azan kecuali orang yang berwudu. Nah, ini hadis. Tapi do'afahu. Sebagian ulama menganggapnya ini hadis do'if. Kalau nggak do'if nih hadis, maka hukumnya orang wudu ketika azan wajib dan nggak sah kalau nggak wudu. Tapi karena ini hadisnya do'if, ulama hanya menganjurkan saja. Kalau bisa sih wudu. Kalau nggak wudu tetap sah, cuman makruh adanya. Nah, ini kemarin juga sama ya. Ada sedikit tambahan kemarin saya jelaskan. Jadi kalau kita azan nih, saya coba contohin. Kalau kita azan, pas hayya 'alas shalah itu kemarin kan ngadep kanan tuh. Itu nggak sampai kakinya. Ya. Jadi hayya 'alas shalah, palanya doang sama leher gitu. Nah, adapun kaki nggak. Adapun kalau di menara tempat yang tinggi, itu boleh, kata ulama, boleh kaki ikut ya. Jadi kalau di tempat seperti ini, di tempat yang rendah, itu nggak perlu yang namanya geser kaki gitu ya. Lalu hadis yang selanjutnya, qala Rasulullah SAW, wa man adzana fahuwa yuqim, siapa yang adzan maka dialah yang qomat. Itu hadis yang tadi saya sampaikan. Dalam hadis yang selanjutnya ya, qala Rasulullah SAW, al muadzin amlak bil adzan wal imam amlak bil iqamah. Jadi seorang muadzin lebih berhak untuk menentukan kapan azan, sedangkan imam lebih berhak menentukan kapan qomat. Nah, jadi yang nentuin qomat bukan muadzin. Yang nentuin qomat siapa? Imam. Ini banyak ya kekeliruan. Kalau di kita biasanya yang nentuin qomat siapa ya? Muadzin. Saban muadzin lihat imam datang aja langsung apa? Qomat. Padahal belum disuruh qomat. Ya. Nah, jadi sunnahnya ketika imam sudah datang, kalau imam sudah kasih kode qomat, baru qomat. Kalau belum disuruh qomat, jangan qomat. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan tertolak doa di antara azan ame qomat. Nah, ini dia. Ya. Hadisnya sahih. Jadi kalau kita habis azan jangan lupa tuh ya. Setelah sholat sunnah, assalamualaikum warahmatullah, doa apaan aja ya. Mau doa ya Rabbana atina boleh, apaan aja boleh, masyitum ya. Setelah kita mau apa aja, yang jelas doa itu kalau bisa bersumber dari Rasul. Kalau ba'da subuh, nah ba'da subuh doanya apa? Allahumma Rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadinin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar ya. Masih ingat ya? Yang sambil tiduran juga sama ya. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Tuh. Dan yang terakhir ya, man qala hina yasma'u nida ya. Orang yang dengar suara azan maka berdoa Allahumma, bareng-bareng, Allahumma Rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Tuh, innaka la tukhliful. Dikatakan sama Nabi, halat lahu syafaat yaumal qiyamah. Orang yang rajin baca itu, dia halal mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Insyaallah, bacanya tuh doa itu ya. Tambahin dah, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Berapa kali? 5 kali. Tambahin lagi doa, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadarrahum wa wafiqhum bi taatika warzuqna birrahum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mengatakan, kenapa Rabbighfirli 5 kali ya? Kalau kita kelupaan baca doa kepada orang tua sehari itu lupa, dianggap kita anak durhaka. Sholat nih kita, habis sholat gak baca Rabbighfirli, kelupaan, ciri anak durhaka. Kenapa? Karena anak yang soleh, cirinya kata Nabi kita Muhammad SAW, awaladin solihin yad'ulah. Yang namanya anak soleh itu yang doain orang tuanya. Nah, maka kalau orang yang baca 5 tadi,
Kalau dia nggak baca doa habis sholat masih terampuni. Kan lima waktu itu. Rabbi gfirli wali walidayya tuh. Ya. Itu ajaran ulama-ulama kita ya sebagai tambahan buat kita untuk bakti pada orang tua. Dan yang terakhir, pengen habis waktunya ya. Ada orang ya mengatakan begini, itu orang kalau di kuburan ngapain diazanin gitu ya. Karena orang kan azan mau sholat, emang dia mau sholat gitu ya. Saya bilang gini, emang orang kalau dikubur nggak bisa sholat? Emang orang kalau udah meninggal nggak bisa sholat? Diam dia. Saya kasih dalilnya, apa dalilnya? Tahu nggak ketika Nabi lagi Isra Mi'raj, Nabi kemana? Ke Baitul Maqdis. Ngapain Nabi Baitul Maqdis? Sholat. Makmumnya siapa? Nah, para nabi manusia apa? Ruh apa bukan? Ruh. Bisa gak ruh sholat? Bisa. Ruh bisa sholat, cuman bukan kewajiban. Ya. Bahkan di hari kiamat nanti ada orang-orang yang minta agar bisa sholat lagi di hari kiamat di surga. Kenikmatan dari Allah. Ya. Makanya kita udah bisa sholat di dunia, itu adalah surganya kita. Al jannah qoblal jannah. Surga sebelum surga. Ya. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan, yang takut ame Tuhannya dapat 2 surga. Kata ulama tafsir sufi apa? Surga pertama surga di dunia itu sholat, dan surga yang kedua nanti surga kenikmatan tuh ya. Nah, jadi azan itu bukan buat orang sholat doang tuh. Dikatakan di sini disunnahkan azan di telinga anak yang lahir sebelah kanan ketika melahirkan tuh. Ya. Jadi sebelah kanan, jangan terbalik ya. Ya, kadang-kadang kan terbalik. Wah, ini kanan nih, belah kiri. Ya, kanan kuping si anak. Kama tundabul iqamah, sebagaimana disunahkan iqamat fil yusra pada kuping pada telinga kirinya tuh. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengazankan Sayyidina Hasan ketika Sayyidatuna Fatimah melahirkan. Yang pertama, yang kedua, disunahkan ketika kebakaran. Ya, takbir apa? Azan. Yang ketiga, waktul harb, perang. Ya. Yang keempat, melepas orang yang pengen musafir. Nah, itu dia. Ini sering kita praktekin ya. Orang mau haji, orang mau umroh, diapain? Diazanin. Sunnah. Ya. Kemudian apa lagi? Azan disunahkan pada telinga orang yang lagi pingsan, lagi ayan. Tuh. Apa lagi? Azan disunahkan di telinga orang yang sedang marah. Ya. Kemudian juga azan di telinga orang yang akhlaknya buruk, baik manusia maupun binatang, hewan. Tuh. Nah, itu boleh. Dan yang terakhir, azan di telinga orang yang kesurupan. Nah, itu cobain ya. Kita nggak usah jauh-jauh. Kan kata Nabi tadi, setan itu kabur kalau ngedengar suara apa? Azan. Jadi kalau ada besok orang azan, orang-orang kesurupan, apain? Azanin. Tuh ya. Ada cerita kemarin teman saya jamaah pengajian. Ustadz, saya punya teman, ngajak teman diikut bareng saya, nongkrong bareng Ustadz. Lagi nongkrong kesurupan, lagi ngopi-ngopi kesurupan. Karena nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham cara ngerukyah, akhirnya ditinggal aja begitu. Lame-lame keluar diri gitu. Saya mikir begini ya, jin kalau masuk ke tubuh orang nyari perhatian kali begitu ya. Jadi kalau dia masuk nih nyari perhatian, kadang minta kopi, minta samsu lagi yang mahal kan tuh nggak mil tuh ya, minta kaung, minta ini. Kalau menurut saya nih, kalau ada yang kesurupan jangan dipeduliin, diemin aja. Entar dia kan bingung lah, kayaknya nggak ada yang perhatiin gua, dia keluar gitu. Kadang-kadang kita suka aneh-aneh, ada orang masuk ditanya dari mana? Jin itu paling suka bohong. Jangan pernah percaya omongan jin. Ya. Kita ini manusia itu 24 jam pengen disesatkan sama jin. Kemarin ada pas tuh pengajian, malam rebokan pengajian di rumah, ada jamaah, saya baru pulang dari rumah temen, jamaah ngumpul tuh. Ustadz, tolong doain ya, ada tetangga saya lagi sakaratul maut. Dari asar udah ngorok aja belum meninggal, tolong doain.
Aneh pengen doain di jalanan. Ntar aja dah di majelis, rame orang gitu maksudnya. Pas sudah majelis, rame orang. Saya tanya, mana namanya siapa? Kita doain bareng-bareng. Udah meninggal Ustaz. Dalam hati saya berkatakan begini, untung udah meninggal. Coba kalau saya tadi doain, terus meninggal. Dibisikin setan, tuh saat ente emang sakti tuh, gitu. Mulai udah berasa gua gitu. Itu tuh talbis iblis itu banyak banget orang begitu. Kita nih kalau ada orang kesurupan, kita kasih air tuh baik tuh orang, jinnya kabur, jangan merasa kita yang ngeluarin. Ya. Jangan merasa kita hebat, jangan ngerasa kita sakti. Kenapa? Lame-lame buka praktek. Gus Samsudin Jadab begitu. Ngaku-ngaku dah aneh nih bisa ngobatin orang. Janganlah haula wala quwata illa billah. Nggak ada kemampuan kita. Maka saya merasa kalau ada orang kesurupan terus kita bacain, itu bukan karomah kita, tapi karomah pengarang sholawat yang ngarang itu. Ya. Sholawat yang kita baca. Misal contoh, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Salat apa namanya? Salawat nariyah. Kita bacain nih ke air, terus setan kabur, itu takutnya bukan nama kita, ame solawatnya. Karena Imam Ahmad suatu hari pernah kejadian, ada anak seorang raja kemasukan jin. Imam Ahmad disamperin, lagi sibuk. Nih bawain sendalanya bakyak aneh, dibawain bakyaknya, itu jin kabur ngelihat apa tuh? Bakyak. Pertanyaan kita, saktikah bakyak itu? Bukan bakyak yang sakti. Ketika lama udah meninggal Imam Ahmad, akhirnya tuh putri kesurupan lagi. Dikasih lagi bakyak. Apa kata jinnya? Gua nggak takut ame bakyaknya. Yang gue takut tuh yang punya bakyak siapa itu? Gitu. Ini dalam momentum ya pesulap merah ame Gus Samsudin ini ya, saya menengahkan ini ya. Jadi munculnya dukun-dukun palsu tadi bagian dari tipu daya iblis. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami hal demikian, jangan terpedaya. Gitu. Saya suatu hari lagi di Bandung pernah ada orang kesurupan. Saya lewat nih, itu jin ketakutan, ngumpet kayak orang mau ditagih utang gitu, ngumpet. Dalam hati berbisik, nih orang kenapa nih, kok takut begini? Setelah lewat, saya tanya, tadi kenapa kok dia takut? Kan biasa-biasa aja. Dia kesurupan, tadi ngeliat antum takut. Tuh, dibisikin setan, wah udah sakti desa, udah sakti. Bukan. Ya. Dia mungkin takut karena apa? Karena kita rajin amalin aurat yang mana sirnya ke bawah. Jadi bukan kitanya yang sakti, bukan. Ya. Ilmu punya Allah, kekuatan punya Allah, rezeki punya Allah, harta punya Allah, semua punya Allah. Nggak ada kita pantas untuk mengaku itu. Makanya kalau kita bacain azan atau apapun, tujin kabur, la haula wala quwata illa billah. Bukan kita yang ngeluarin, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita ya, dan insyaallah minggu depan sudah kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Mungkin ada yang mau bertanya mungkin di akhir pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Udah azan belum sih? Udah azan ya? Mungkin ada yang mau nanya, satu pertanyaan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini